Sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita berjumpa kembali di sekolah kita ini tentunya dalam keadaan sehat dan tidak seperti biasanya. Kalau pada hari ini kita masih dalam masa pandemi, makanya anak-anakku semua termasuk ibu guru menggunakan masker. Menggunakan masker. Sebelum kita belajar seperti biasanya, agar pelajaran yang kita pelajari hari ini bermakna dan bernilai ibadah, maka kita berdoa terlebih dahulu. Coba kita mulai Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
tidak ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita lanjutkan ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Kita harus dibuka bukunya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Yang akan kita pelajari, coba diperhatikan di atas, ada yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dan kalimat efektif sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian berikutnya, pada yang berikutnya 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan anak-anakku capai setelah kita belajar hari ini, yaitu setelah membaca teks, siswa mampu. Jadi kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua, setelah anak-anak membaca teks, diharapkan kalian mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tentunya tetap dengan menggunakan kalimat efektif. Tujuan berikutnya, setelah anak-anak melakukan pengamatan dan membaca teks, anak-anakku diharapkan mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang keempat, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, anak-anakku mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan. Oke. Kemudian yang akan kita lalui ini tentunya akan ada pada tahap penilaiannya nanti. Jenis penilaian yang akan ibu gunakan pada proses hari ini satu proses, yaitu yang ibu nilai dari sikap kalian. Jadi ibu akan lihat dari sikap kalian mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian hasil belajarnya, ibu akan menilai hasil belajar kalian melalui soal, baik itu soal lisan maupun soal tertulis. Tuh. Kemudian sebelum ibu lanjutkan, ibu mau bertanya, ada yang masih ingat tentang kalimat efektif? Atau kosakata baku dulu? Ada yang masih ingat pengertiannya kosakata baku? Ayolah, kosakata baku adalah kosakata yang bagaimana? Kosakata yang terdapat kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Jelas dan mudah dipahami, itu kalimat efektif. Kalau kosakata baku, kita temukan kosakata baku di mana? Di mana? Di EYD atau yang sekarang kita kenal dengan UWB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada yang bisa kasih saya satu contoh kata baku dengan kata tidak baku? Seperti apa? Misalnya pergi, itu saya pergi. Ibu pergi ke pasar. Ada kata kosakata tidak baku di dalamnya? Yaitu pergi. Seharusnya atau kalau kita jadikan kosakata baku, pergi. Betul. Ada lagi, satu contoh lagi. Cepat. Satu kosakata. Kita bandingkan kosakata baku dengan kosakata tidak baku. Contohnya? Ika? Bikin dengan membuat. Ibu bikin kue. Membikin kue. Baku tidak baku? Tidak baku. Kita
sudah hengkang dari bumi persada, ternyata masih menyimpan impian untuk kembali berkuasa. Dengan taktik dan trik lamanya, mereka datang kembali dengan membonceng tentara. Film tentang pertempuran apa? Ambarawa. Jadi coba dibuka bukunya, di situ ada sebuah teks yang judulnya Pertempuran Ambarawa. Silakan anak-anakku baca di dalam hati. Semua bawa buku? Ya, silakan dibaca dalam hati. Sebentar, kita lihat kegiatan kita selanjutnya. Silakan. Sambil dibaca, kalau ada kosakata yang tidak anak-anak pahami atau ada kosakata baru, silakan dicatat di buku catatannya. Sebentar kita lihat sama-sama. Sudah dibaca bacanya? Ada kosakata yang tidak dipahami? Kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan kegiatan kita, yaitu kita akan membuat peta pikiran tentang bacaan yang tadi, yang ini. Coba dilihat. Setelah membaca teks di atas, maksudnya tadi teks yang judulnya Pertempuran Ambarawa. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Ya, ini bukan diagram yang baru yang kita temukan ini pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di sini ada menggunakan kata tanya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan gimana. Ya, Ibu akan membagikan LK, lembar kerja tentang peta pikiran yang tadi sesuai dengan teks pertempuran Ambarawa. Ya, jadi silakan dikerjakan.
Sudah dikerjakan? Ya. Sekarang coba anak-anakku tukarkan dengan teman yang ada di dekatnya. Jadi peta pikiran yang sudah kita buat silakan ditukarkan dengan teman yang dekat. Boleh, silakan bertukar. Bertukar ke belakang. Bertukar ke lipat. Yang jelas bukan tidak memeriksa pekerjaan yang sudah ditukar. Tukar. Oke, sudah tukar boleh? Bertukar ke sini. Sudah? Sudah pegang semua peta pikirnya temannya? Saya mau cek dulu, siapa tahu ada yang komentari pekerjaan sendiri. Apa ya? Jawab. Oke. Jadi di bawahnya ada kolom komentar. Ada ya? Lihat semua? Nah, silakan komentari, baca peta pikiran yang temanmu sudah buat, kemudian tuliskan komentarmu. Tuliskan pendapatmu. Apakah peta pikiran yang temanmu sudah buat itu sudah menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku atau belum? Bisa dipahami? Iya, silakan dibaca dan dikomentari pekerjaannya temanmu. Silakan tuliskan komentarnya di bawah. Tulis komentarnya. Apakah sudah menggunakan kalimat efektif atau belum? Atau apakah sudah menggunakan kosakata yang baku atau belum? Dituliskan komentarnya. Semua sudah komentari pekerjaannya temannya? Ada yang mau bacakan di depan? Angkat tangan yang mau bacakan? Oh ya, saya butuh 2 orang yang belum pernah didengar suaranya. Apa? Atin, silakan Atin berdiri, bacakan dengan lantang komentarmu. Siapa pekerjaan yang kamu komentari? Silakan berdiri. Setelah suara tak? Jadi yang dikomentari adalah pekerjaannya Nur Fardiza. Sudah menggunakan kalimat efektif? Ya, kita beri aplaus dulu. Kita beri semangat dulu. Nur Fardiza. Apa lagi? Siapa membaca? Asraf dulu. Dikasih tahu suaranya Asraf. Supaya yang dikomentari itu dengar. Oh, saya sudah benar atau belum? Silakan. Peta pikiran yang dibuat Iqbal sudah memakai kosakata baku dan kalimat efektif. Iya. Beri aplaus lagi untuk teman-teman. Jadi, siapa lagi? 1 orang lagi. Saya butuh 1 orang lagi. Oke, silakan. Berdiri. Asal sudah menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Iya, juga sudah menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Ya sudah, silakan dikumpulkan. Nanti Ibu beri nilai. Kumpulan ke depan. Orang di depan yang kumpulkan. Oper saja. Nah, ini terus. Ini oper ke sini. Ya, terus tadi kapan tempatnya? Jadi ini tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki sejarah yang sangat penting atau makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang tugas kita adalah baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran tadi yang sudah kamu buat, kemudian jawab pertanyaannya. Silakan dilihat di buku, ada beberapa pertanyaan di situ. Ada berapa pertanyaan? Ada 6 pertanyaan. Jadi silakan dibaca kembali teksnya,
kemudian jawab enam pertanyaan yang ada di bawah di buku tulismu. Dipahami? Iya, silakan. Tetap memperhatikan penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan sebagainya. Bisa ya? Iya, silakan dijawab. Ada 6 pertanyaan itu. Baca kembali, kemudian jawab 6 pertanyaannya. Kerjakan di buku tulismu atau buku tugasmu. Dipahami, Pak? Yang mana mau dikerjakan? Oke. Yang mana, kawan? Baca kembali teksnya, kemudian jawab 6 pertanyaan yang ada. Silakan. Sudah dikerjakan soalnya? 1 sampai 6 sudah? Oke, kita akan periksa jawaban dari pertanyaan yang ada. Nomor 1, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelas nggak? Siapa mau jawab? Oke, tiram dulu ya. Duluan angkat tangannya. Silakan. Memukul mundur sekutu dari Ambarawa dengan taktik gelas lupis urang atau pengepungan lengkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terpuruk. Oke, ada jawaban lain? Sama? Atau ada yang berpendapat
sangat kuat. Kerja keras yang sangat kuat. Sepakat? Ada jawaban lain? Nah, berikutnya yang terakhir. Jadi sikap yang perlu kita pelajari di sini adalah pantang menyerah. Tadi sudah dijelaskan bahwa meskipun rakyat Indonesia ini di Ambarawa ini menggunakan peralatan yang bagaimana? Yang tidak canggih ya, tetapi mereka pantang menyerah untuk melawan tentara sekutu. Lanjut, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut? Yang dimaksud tadi adalah pantang menyerah, kerjasama. Bagaimana kamu dapat menerapkannya sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contoh, saya mau melihat. Oh ya, duluan yang katakan. Tidak memilih-milih Berdiri. Biar temannya dengar. tidak memilih-milih teman, tetap bersatu meskipun banyak perbedaan, bekerja sama menjaga kampung. Iya. Tidak memilih-milih teman. Bolehkah kita memilih teman? Tidak. Iya. Jangan mentang-mentang kita anak orang berada mungkin kita tidak mau bermain dengan yang tidak segolongan, yang kita tidak boleh. Kemudian kita harus bersatu meskipun kita banyak berbeda. Ingat bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat majemuk. Apa maksud dari kata majemuk? Ada di sana di Pancasila ada makna kata Bhinneka Tunggal Ika. Mesti ingat apa arti kata Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Apanya yang berbeda? Satu. Sukunya, agamanya, ya, rasnya, warna kulitnya. Warna kulit kita orang Sulawesi berbeda dengan warna kulit misalnya orang Papua. Sama tidak? Tidak. Apanya lagi yang berbeda? Rambut. Bentuk rambutnya. Bagaimana bentuk rambutnya, Saul? Bisa dikasih contoh, Saul? Keriting kalau di mana? Papua. Kalau kita lurus. Apalagi yang berbeda? Agama, suku, ras, warna rambut. Apalagi? Bahasa ya. Tetapi kita harus tetap memegang prinsip bahwa kita adalah satu meskipun kita berbeda. Itulah yang disebut dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian di taktik supit urang ini juga di situ dijelaskan adanya kerjasama yang kuat. Tanpa adanya kerjasama kita tidak bisa melakukan satu pekerjaan. Kita tidak sama di sini. Seandainya rakyat Ambarawa ini tidak bersatu atau tidak punya kerjasama, apakah bisa memenangkan pertempuran Ambarawa? Tidak. Jadi itu juga kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang kerjasama, baik itu kerjasama menjaga lingkungan. Tadi sudah juga dijelaskan kerjasama membersihkan lingkungan sekolah ya. Harus diterapkan dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di mana lagi? Di sekolah maupun di masyarakat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Iya. Kalau sudah tidak ada, kita istirahat dulu sejenak. Iya, boleh santai-santai di luar kelas. Sebentar kita lanjutkan pembelajaran. Dipahami? Ya. Ya, Ibu akhiri dulu. Sebentar kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi simpan barang-barangnya, nanti kita lanjutkan. Sudah sampai semua di kelas? Ya. Sudah masuk semua di kelas? Tidak ada yang di luar? Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, berdiri dulu semua. Kita regangkan dulu otot. Kita punya permainan. Di sini ada sebuah bola ajaib. Bola ajaib ya. Permainannya seperti ini. Kita akan bernyanyi bersama lagu Potong Bebek Angsa. Kemudian ini akan saya lempar ke satu orang. Misalnya contoh, sambil menyanyi saya lempar ke Aira. Sudah?
Lin. Silakan Nak. Mengusir hewan lain yang ada di wilayah. Hena akan mengusir hewan lain yang masuk ke dalam wilayahnya. Ada jawaban lain? Asraf? Hena akan memanggil temannya ketika melihat hewan lain masuk di wilayah. Iya. Sama ya. Nyambung jawabannya ya. Iya. Jadi Hena mempertahankan diri dan wilayahnya. Apabila ada hewan lain yang masuk, maka Hena ini akan memanggil teman-temannya. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan Hena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Siapa punya? Tiga. Hena dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya. Ada jawaban lain? Hena akan menghitung jumlah penyusup di wilayahnya. Jadi kalau ada hewan lain yang masuk wilayahnya Hena, maka Hena dapat menghitungnya. Pakai apa menghitungnya? Pakai kalkulator? Pakai apa? Dia pakai yang namanya insting hewan. Makanya tadi dikatakan judulnya Hena adalah hewan paling pintar di dunia. Oke, yang ketiga, tuliskan kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Siapa punya? Nah, Pira, silakan angkat tangan. Hena adalah hewan yang cerdas untuk menyelesaikan satu masalah. Iya, Hena adalah hewan yang cerdas dalam menyelesaikan satu masalah. Betul cerdas Hena? Tadi apa buktinya bahwa Hena adalah hewan cerdas? Dapat menghitung, bukan menggunakan kalkulator, bukan menggunakan perkalian, tapi Hena menggunakan yang namanya apa tadi? Instingnya. Oke. Kemudian kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan ketemu lagi dengan peta pikiran. Tapi sebelum itu, coba dilihat di buku tak? Ada bacaan, perhatikan gambar dan baca teksnya. Satu, coba perhatikan di atas. Hewan ini disebut dengan belalang sembah. Jadi dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti tadi Hena menyesuaikan diri dengan lingkungannya, memiliki insting. Dapat menghitung penyusup. Kalau ini belalang sembah menyesuaikan diri dengan kondisi tempat hidupnya, dengan tubuhnya, misalnya dengan menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Coba dilihat gambar di atas. Dia ini tempat hidupnya atau habitatnya di dedaunan yang berwarna hijau. Bagaimana warnanya si belalang sembah ini? Hijau. Ikut-ikutan warna hijau. Apa gunanya atau apa manfaatnya si belalang sembah ini mengubah warna tubuhnya menjadi hijau? Agar tidak dapat dimangsa hewan lain. Agar tidak dapat dimangsa hewan lain. Ada yang lain? Agar tidak? Apa gimana? Kalau ada hewan lain yang masuk, kalau dia lihatnya itu belalang sembah berwarna hijau, seolah-olah dia menyamar ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kamuflase. Kemudian hewan berikutnya. Yang kedua ada bunglon. Iya. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah jadi hijau kecoklatan. Ya? Atau sebaliknya. Jadi bunglon itu dapat mengubah warna kulitnya dari satu warna ke warna yang lain. Tadi kalau tadi kamuflase hanya satu warna. Itu yang disebut dengan mimikri. Oke, lanjut. Hewan yang ketiga, ada juga hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan melepas bagian tubuhnya, yang disebut dengan autonomi. Coba dilihat ada gambar cicak di sini. Ada gambar cicak, perhatikan di depan. Ada gambar cicak yang masih ada ekornya. Pernah lihat cicak kehilangan ekor? Apakah cicak tersebut mati? Tidak. Tapi dia melepaskan ekornya atau memutuskan ekornya apabila dia terancam. Contoh misalnya, ada cicak. Di situ di dekatnya ada kucing ya. Kucing itu mau menerkam si cicak. Tapi cicak karena memiliki kemampuan autonomi, maka dia melepaskan bagian tubuhnya berupa ekor. Ekor yang lepas itu akan tumbuh kembali. Tapi setelah lepas itu tidak diam itu ekor, tetapi selalu bergerak, bergoyang. Nah, ekor yang putus itulah itu yang diperhatikan si
diri. Di sana ada si cumi-cumi. Pernah makan cumi-cumi? Apa yang identik dari cumi-cumi? Punya tinta berwarna hitam. Sekarang nanti cari apa? Bagaimana caranya si cumi-cumi menyesuaikan diri. Kemudian ada si walang sangit. Berikutnya ada si siput. Hewan peliharaannya siapa ini? Siapa? Sering nonton? SpongeBob. Oke. Nah, sekarang kita akan menuliskan. Kamu akan menuliskan cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh misalnya nanti kamu tulis cara beradaptasi. Tuliskan nanti ya. Cecak apa dan seterusnya. Bisa? Bisa? Bisa dipahami? Ya, jadi kamu mengisi diagramnya. Nah, tulis nama hewannya di atas, kemudian bagaimana caranya beradaptasi atau cara menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Saya kasih contoh, misalnya satu. Yang pertama tadi apa? Cecak. Tulis di bawah, memutuskan ekornya dalam kurung autotomi. Bisa dipahami? Oke. Bisa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih, Pak? Iya. Oke. Silakan dikerjakan. Saya bagikan MK-nya. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Langsung diisi. Ditulis nama Pak. Singkat saja ya, nama hewannya, kemudian cara beradaptasinya. Silakan daftar. Ya, jadi tulis nanti nama hewannya di sini, cara beradaptasinya. 10 menit ya. Dari hewan yang ada di buku tak tadi, sama yang di depan ya. Ya, ambil dari buku teks tak tadi. Nomor 1. Apa nih? Belalang sembah. Seterusnya.
Itu tujuan hewan beradaptasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sampai di kegiatan yang terakhir, yaitu kita akan membuat kesimpulan. Jadi di sini Ibu akan membagikan sebuah kertas. Kamu tulis kesimpulanmu atau apa yang kamu rasakan pada saat mulai belajar tadi dari pagi sampai sekarang. Boleh dituliskan dalam beberapa kalimat. Sebentar kita tempelkan di atas. Ibu akan lihat apa-apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Silakan
Cukup. Oke, satu kelasnya ke depan. Ya, sebelum kita pulang kita menyanyi dulu ya. Menyanyi lagu apa, Serap? Lagu apa? Garuda Pancasila. Tahu Garuda Pancasila? Oke. Silakan. Asraf pimpin. 1. Ini bagian 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Kapan ketemunya? Kita baca doa. Doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Kemudian keluar dari pintu, tidak boleh balik ke rumah. Mulai dari sini. Kita.